Ya, banyak pertanyaan liar di luar sana tentang konsep Allah Tritunggal dalam kekristenan. Ada yang berkata, masa Allah dilahirkan? Lalu ada yang berkata, kok manusia jadi Tuhan? Atau mungkin pertanyaanmu, masa Allah orang Kristen itu ada 3? Nah, menurut saya, pertanyaan ini muncul karena malas belajar atau justru karena kecacatan dalam berpikir. Sehingga firman Tuhan dalam kitab Hosea pasal yang ke-6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jadi, mari kita belajar mengenal Allah yang sesungguhnya supaya kita tidak binasa. Istilah Tritunggal ini tidak ada di Alkitab. Yang ada adalah pemahaman atau penjelasan dari Tritunggal itu ada tersirat di dalam Alkitab. Istilah ini muncul di tahun 200 Masehi oleh Bapak Gereja, yaitu Tertullianus. Kemudian dikuatkan lagi dalam Konsili Nicea di tahun 325 Masehi dan dikuatkan di Konsili Konstantinopel itu di tahun 381 Masehi. Istilahnya. Namun pengertian dari Tritunggal itu sendiri sudah ada sejak dari Perjanjian Lama. Jadi Allah Tritunggal itu bukan ketika Yesus jadi manusia atau ketika hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Bukan. Tapi pengertian Tritunggal itu sudah ada dalam kitab Kejadian. Tritunggal perlu digarisbawahi bahwa Tritunggal itu bukan berbicara berapa Allah, tapi bagaimana Allah. Ya, Alkitab mencatat dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan, dengarlah, hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Allah adalah satu. Allah adalah Esa. Jadi kalau berbicara mengenai jumlah atau berapa Allah, Allah itu Esa, Allah itu satu. Tritunggal itu adalah berbicara bagaimana Allah. Allah yang adalah satu, terdiri dari wujud yang disebut dengan Allah Bapa. Kemudian terdiri dari firman atau perkataan yang berasal dari ide Allah. Itulah yang disebut dengan Allah Anak yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga itu adalah Roh Allah yang kita sebut dengan Roh Kudus. Kalau kita lihat bahwa ketiga hal ini sudah muncul dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, pada mulanya Allah, garis bawah yang pertama Allah, menciptakan langit dan bumi. Allah itu adalah wujudnya Allah. Wujud yang sesungguhnya, yang meskipun kita tidak tahu wujud Allah itu seperti apa. Allah tidak seperti yang bisa dilihat secara kasat mata. Tapi apakah Allah itu berwujud? Ya pasti, karena yang tidak berwujud ya berarti tidak ada. Sedangkan kita percaya bahwa Allah itu ada. Kenapa disebut Bapa? Bukan karena dia laki-laki, bukan karena dia punya anak, tapi karena dia adalah sumber dari segalanya. Makanya disebut Bapa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang pertama Allah Bapa. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah. Roh
ini adalah yang menghidupkan. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Rohnya itu yang menghidupkan. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Nah, di sana sudah ada Tritunggal. Allah Bapa menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan berfirmanlah Allah. Firman Allah. Firman, kalau kita lihat, Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dikatakan firman adalah Allah. Dan segala sesuatu dijadikan olehnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Kemudian dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang bereinkarnasi, yang berubah menjadi manusia. Jadi, Yesus Kristus itu adalah firman, perkataan Allah yang berubah menjadi manusia. Nah, saya sering sekali atau suka pakai analogi manusia. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat yang dikatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa. Jadi, manusia ini adalah gambar dan rupanya Allah. Gambarannya Allah. Karena manusia juga terdiri dari wujudnya, yaitu manusia. Kemudian ada juga rohnya yang membuat hidup. Dan ada juga perkataannya. Apakah saya 3? Tidak. Tetap 1. Nah, Allah Bapa itu yang mana? Allah Bapa itu inilah secara keseluruhan. Misalnya saya Sandi. Sandi secara keseluruhan, itulah yang disebut Allah Bapa. Wujudnya saya ini. Inilah Allah Bapa itu. Allah Anak itu yang mana? Ini firman. Itu Yesus Kristus. Firman. Sebelum ada Yesus Kristus sudah ada firman. Nah, saya firman, perkataan yang berasal dari ide saya. Saya punya perkataan. Terlepas mau perkataan ini saya rubah menjadi rekaman. Suara ini saya rubah menjadi lagu. Ya, itu sah-sah saja. Karena firman Allah juga berubah menjadi manusia. Firman Allah menjadi manusia. Ya, kemudian ada roh saya yang membuat saya hidup, ruah, nefes. Saya punya nefes. Makanya saya gambaran Allah. Ada wujudnya yaitu Allah Bapa. Ada roh yaitu Roh Kudus. Kemudian ada perkataan dan firman Allah. Firman itu bisa berubah. Firman saya, perkataan saya bisa menjadi sebuah rekaman. Nah, katakanlah saya misalnya merekam suara saya di jam ini. Nah, suara saya sudah ada di sini. Suara saya menjadi rekaman. Lalu rekaman ini saya berikan karena isi pesannya saya berikan kepada istri saya misalnya. Nah, ketika rekaman ini sampai kepada istri saya, apakah dia akan berkata bahwa isi dari pesan itu adalah jam? Enggak. Dia akan tetap, kalau saya tanya, siapa yang menyampaikan pesan itu? Dia akan bilang suami saya. Saya.
walaupun perkataan saya berubah menjadi rekaman dalam jam ini. Ya, semoga sampai di sini masih bisa ditangkap, dipahami. Nah, Yesus juga itu adalah firman Allah. Kalau kita lihat nanti dalam Yohanes 1 ayat 14 itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi manusia. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Apakah dia adalah Allah? Iya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri. Karena apa? Karena firman itu adalah diam di saya. Perkataan saya, firman saya, itu adalah tetap saya. Karena perkataan itu diam di saya. Itu. Nah, ketika perkataan itu berubah tadi menjadi rekaman dalam jam ini adalah saya. Tapi apakah ini manusia? Ya tidak. Nah, kita yang pertama harus bisa membedakan Allah, perbedaan Allah dan Tuhan. Supaya kita satu persepsi dulu tentang Allah dan Tuhan. Dalam kekristenan, Allah yang disebut dengan Elohim atau Theos itu merujuk kepada hakikat dan esensi keilahian, bukan nama. Tapi hakikat dan esensi keilahian. Sedangkan Tuhan itu apa? Tuhan yang sering dipakai dengan kata YHWH atau Adonai dan juga Kyrios, itu adalah gelar yang menunjukkan otoritas, jabatan. Itu ya, Tuhan itu adalah jabatan. Tuhan itu adalah gelar yang menunjukkan otoritas. Saya kasih contohnya, analoginya saya. Saya adalah manusia. Manusia itu adalah hakikatnya saya, esensinya saya manusia. Itulah tadi Allah. Tapi saya ini adalah seorang guru. Guru itu adalah jabatan saya. Misalnya. Jadi itu. Tuhan itu ya seperti itu, jabatan. Kalau dihubungkan dengan saya. Nah, Allah itu adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang tidak berawal bahkan tidak berakhir. Nah, berarti kalau kita lihat Allah, kealahan itu kekal. Allah itu kekal. Nah, kalau kita lihat Allah kekal, berarti dari sejak awal bahkan sebelum berawal kesananya, Allah itu sudah ada. Yang Allah Tritunggal tadi sudah ada. Jadi Allah Tritunggal itu jauh. Itu sudah ada Allah Tritunggal. Nah, Allah Tritunggal tadi seiring berjalannya waktu, di abad pertama, ketika Yesus turun ke dunia ini menjadi manusia, kealahannya tidak hilang karena Allah itu kekal. Cuman ada tambahan di sini nih, ada tambahan, yaitu firman menjadi manusia. Nah, apakah Allahnya hilang? Tidak. Makanya dibilang Yesus adalah Allah dan manusia. Yesus itu adalah Tuhan dan manusia. Allah itu esensinya, sedangkan Tuhan itu adalah jabatannya karena dia adalah pengambil otoritas, pemimpin tertinggi. Nah, oke, sampai di sini masih bisa ditangkap ya. Jadi ini nih,
sampai kekekalan, dia tetap Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal itu bukan berbicara mengenai jumlah. Ingat ya, bukan berbicara mengenai jumlah, tapi berbicara mengenai bagaimana Allah, bukan jumlahnya. Jadi Tritunggal itu, Allah Tritunggal itu Alfa dan Omega. Tapi di abad pertama sampai tahun 33,5, karena Yesus sampai umur 33,5 tahun, itu ada tambahan, yaitu firman, perkataannya Allah tadi menjadi manusia sampai Yesus wafat, sampai Yesus meninggal di kayu salib. Nah, itu ada tambahan, bukan menghilangkan kealahannya. Ya, sama seperti tadi, perkataan saya menjadi rekaman. Apakah itu menghilangkan saya? Tidak. Apakah itu menghilangkan kemanusiaan saya karena perkataan saya berubah menjadi rekaman? Tidak. Saya tetap manusia. Allah yang Tritunggal tadi pun itu tetap, sekalipun firman-Nya menjadi manusia. Semoga sampai di sini masih tetap nangkap. Kalau tidak nangkap, mungkin IQ-nya di bawah rata-rata. Nggak bercanda-bercanda. Tapi mari kita belajar ya. Jadi firman jelas dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 itu. Firman menjadi manusia. Nah, ini ada tambahan di sini. Nah, ketika Yesus mati, apakah Allah mati? Tidak. Yang mati apa? Kemanusiaannya. Oke? Kemanusiaannya yang mati. Kalau misalnya rekaman tadi, firman saya yang berubah jadi rekaman tadi, ketika rekaman itu dihapus, apakah saya ikut terhapus? Apakah saya mati? Ya tidak. Sama ketika firman Allah ketika firman Allah menjadi manusia dan kemanusiaannya mati, ya Allahnya ya nggak mati dong. Kealahannya nggak mati dong. Ya kan? Nah, ya tidak mati. Jadi tidak ada Allah yang mati. Itu ditunjukkan dengan apa? Dengan kebangkitannya Yesus. Yesus bangkit. Bangkit. Bukan dalam kemanusiaan yang biasa, tapi sudah dalam tubuh yang ilahi, tubuh kemuliaan. Dia bangkit. Makanya dia bisa menembus ruangan tertutup, karena sudah mengalami kebangkitan. Makanya saya sangat suka dengan Yesus. Kenapa? Dia tokoh yang membuktikan dia bangkit dari kematian. Karena saya beragama, karena saya percaya setelah saya mati nanti masih ada kehidupan. Saya masih dibangkitkan dari kematian. Siapa yang sudah membuktikannya? Yesus sudah membuktikannya. Dia bangkit dari kematian. Nah, kemudian setelah Yesus kembali, setelah kemanusiaannya mati, dan Yesus bangkit menyatakan dirinya sebagai Allah yang hidup, bahwa kealahan Allah yang Tritunggal tadi itu tetap tidak berubah, tidak ada yang berubah. Dari Alfa sampai Omega, Allah itu tetap Tritunggal. Karena Tritunggal bukan berbicara mengenai jumlah Allah, tetapi berbicara mengenai bagaimana Allah. Ya, sampai di sini nangkap. Kemudian Roh Kudus pada hari Pentakosta. Roh Kudus turun. Roh Kudus
Itu sudah ada sejak dari awal. Kejadian 1 ayat 1 tadi. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi roh Allah, yang namanya roh Allah, ya, yang tidak dibatasi oleh apapun, ya, dia bisa turun ke dunia karena roh Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu itu, yaitu turun pada hari Pentakosta, memenuhi setiap orang. Apakah karena saya punya roh Allah, teman saya punya roh Allah, akhirnya roh Allah itu 2? Roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Roh Allah, ya, kehadirannya Allah yang kita rasakan itu lewat rohnya itu tidak dibatasi. Bisa hadir di sini, bisa hadir di Amerika, bisa hadir di Medan, bisa hadir di Yerusalem. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Bukan berarti roh Allah banyak gitu. Roh Allah ya tetap roh Allah. Nah itu, dia jadi tetap Tritunggal itu ya tetap ada. Berarti 3 dong kalau ada yang bilang 3. Nah, tidak ada 3, Allah tetap 1 ya. Allah tetaplah 1. Kenapa? Karena Allah yang Tritunggal tadi ya 1, kan kita sudah bilang. Allah Tritunggal yang tadi ya tetap 1 Allah. Sama seperti saya tadi manusia, saya. Walaupun firman perkataan saya berubah jadi rekaman, saya kan tetap 1. Manusianya saya tetap 1. Kenapa terkadang di pikiran kita 3 Allah? Karena kita menambahkan 1 Allah ditambah 1 manusia. Itu berapa? Bisa nggak? Secara matematika, itu nggak bisa ditambahkan. 1X ditambah 1Y, itu bukan 2XY. Ya. Tapi 1X ditambah 1Y berapa? Tetap 1X ditambah 1Y. Oke? 1X, 1Y. X itu tetap 1. Allah tetap 1, yang Tritunggal tadi tetap 1. Karena Allah. Manusia ya ada. Firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Lalu, apakah firman itu adalah Allah? Iya. Karena firman itu berasal dari Allah dan ada di dalam Allah. Apakah rekaman tadi itu adalah saya? Iya. Rekaman itu apakah itu saya? Iya. Rekaman itu saya. Suara saya. Iya. Pada mulanya dalam firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jelas dikatakan. Firman Allah, perkataan Allah. Firman Allah itu siapa? Ya Allah sebenarnya. Tapi kalau dengan kita berpikir seperti ini, semakin dalam cara berpikir kita kan. Tuh, memang rekaman itu bukan manusia. Ya namanya udah jelas-jelas. Manusianya Yesus, yaitu bukannya nggak Allah, ya namanya manusia. Ya manusia. Apakah manusianya Yesus itu Allah? Ya enggak, dia manusia. Tetapi siapa dia? Rekaman tadi itu siapa? Rekaman itu adalah suara saya. Berarti Yesus yang adalah manusia itu adalah firman-Nya Allah. Firman Allah apa dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, dia Allah sendiri tuh.
Saya sendiri yang di rekaman itu. Allah sendiri yang adalah Yesus itu. Ya. Yang tidak sampai berpikirnya, dia harus banyak-banyak membaca supaya sampai cara berpikirnya ke sana. Ya. Jadi apakah rekaman itu manusia? Ya tidak dong. Tapi apakah rekaman itu saya? Ya, itu saya. Apakah manusianya Yesus itu Allah? Ya tidak, itu manusia. Tapi dia adalah firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah itu siapa? Ya Allah. Ya, sampai cara berpikirnya ya. Sampai. Harus sampai. Kalau enggak berarti malas berpikir. Orang-orang pintar pasti harus sampai ke sana pemahamannya. Ya. Kemudian ya roh. Kalau roh mungkin nggak terlalu membingungkan karena yang sering diperdebatkan itu Yesusnya ya. Kalau roh itu kan ya memang satu ya, karena dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Kita harusnya bisa memahami Allah yang Esa itu adalah Allah yang Tritunggal. Sekali lagi, ini berulang-ulang saya katakan, Allah Tritunggal bukan berbicara berapa Allah, tapi bagaimana Allah. Oke? Tadi saya sudah buat analogi Allah itu seperti kita, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi harus diketahui bahwa ini analogi. Analogi yang sangat dekat menurut saya karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apakah wujudnya Allah seperti ini? Ya, tidak tentunya. Ini wujudnya saya sebagai manusia, wujudnya Allah walaupun kita tidak lihat, ya dia punya wujud, ya wujud keilahian. Wujud keilahian yaitulah Allah. Itulah wujudnya Allah. Kemudian ada firman, perkataan, yang perkataan saya bisa saya rubah menjadi rekaman puisi, rekaman lagu, rekaman khotbah, bisa saya rubah. Suara saya bisa menjadi rekaman. Kemudian saya punya roh yang menghidupkan saya, yang membuat saya hidup, saya punya roh. Apakah roh saya bisa keluar dari tubuh saya ketika saya meninggal? Ya bisa keluar. Tapi pertanyaannya, apakah saya ada tiga? Tidak. Saya tetap satu. Saya tetaplah Esa. Allah juga seperti itu. Allah itu Esa. Allah itu satu. Semoga tidak ada lagi perdebatan yang berkata bahwa Allah itu tiga, Allah kita tiga. Kemudian, apakah manusia jadi Tuhan? Manusia jadi Allah? Tidak. Siapa manusia jadi Tuhan? Yang ada adalah Allah, firman Allah menjadi manusia. Itu yang ada. Perkataan Allah, firman Allah, idenya Allah menjadi manusia. Itu yang ada. Manusia jadi Allah kapan? Tidak ada yang membuat manusia jadi Allah. Kalau kamu berpendapat seperti itu, yaitu derita lo ya, DL, derita lo. Kita mempercayai firman Allah yang menjadi manusia. Boleh nggak? Ya boleh dong. Perkataan saya aja bisa berubah, bisa menjadi rekaman. Firman Allah ya bisa menjadi manusia. Firman Allah yaitu adalah Allah. Seperti yang saya bilang. Firman Allah, perkataan Allah itu Allah sendiri. Karena itu berasal dari Allah dan itu ada di dalam Allah. Perkataan saya, yaitu saya. Oke? Perkataan itu, firman itu, yaitu saya.
Karena apa? Karena itu berasal dari saya. Yesus Kristus itu Allah sendiri. Karena dia berasal dari Allah dan dia ada di dalam Allah, yaitu Yesus Kristus. Allah kita luar biasa. Allah yang menyatakan dirinya lewat firman-Nya, firman yang menjadi manusia, memperkenalkan dirinya di dalam Yesus Kristus yang menjadi manusia. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanya di kolom komentar. Kita terbuka. Tapi kalau Anda mau mencaci atau memaki, tidak usah di kolom komentar. Cukup kamu keluarkan saja di situ. Salam damai sejahtera, salam toleransi. Tuhan memberkati. Shalom.